Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Yunifania Putri. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi ilmu dasar yang terdiri dari gangguan keseimbangan asam basa, yang kedua penyembuhan luka, yang ketiga prinsip obat, yang terakhir farmakologi dasar. Nah, yang pertama ada gangguan keseimbangan asam basa. Asam basa adalah ion hidrogen, suatu cairan disebut asam bila mampu melepaskan atau menyumbang H+. Nah, basa sendiri adalah ion hidrosida, suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima H+. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Yang pertama ada pemberian asam melalui makanan, yang kedua menambahkan secara endogen dari hasil metabolisme, yang ketiga ada penambahan secara endogen yang tidak fisiologis, yang keempat mengeluarkan asam atau basa oleh ginjal dan usus, dan yang terakhir ada pengeluaran asam karbonat oleh paru. Nah, selanjutnya juga ada macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu asidosis respiratorik, yang kedua alkalosis respiratorik, yang ketiga ada asidosis metabolik, yang keempat alkalosis metabolik, dan kelima asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, yang terakhir ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, selanjutnya ada bahaya gangguan asam basa. Yang pertama, asidosis menyebabkan kadar kalium darah naik dan fungsi sel dan enzim tumbuh menjadi buruk. Yang kedua, ada alkalosis menurunkan kadar kalium di dalam darah. Yang ketiga, ada PCO2 yang tinggi 80 sampai 100 mmHg, menyebabkan koma, aritmia ventrikuler, serta vasodilatasi pembuluh darah otak. Dan yang terakhir PCO2 yang rendah 25 mmHg, menyebabkan vasokonstruksi pembuluh darah otak dan penurunan aliran darah ke otak, sehingga menyebabkan hipoksida otak. Nah, materi yang kedua ada proses penyembuhan luka. Pengertian luka adalah rusaknya integritas sel jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Jenis lukanya ada 3. Luka superficial, luka yang terjadi pada bagian lapisan dermis. Yang kedua ada luka partial thickness, luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian atas. Yang ketiga ada luka full thickness, luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, dan fascia dan otot. Nah, faktor-faktor proses penyembuhan luka dibagi menjadi 7. Yang pertama ada umur, yang kedua nutrisi, yang ketiga medikasi, yang keempat sistem kekebalan, yang kelima obesitas, dan yang keenam penyakit, yang terakhir adalah gaya. Nah, selanjutnya ada proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka dibagi menjadi 3. Apa sih? Yang pertama ada fase inflamasi, yang kedua ada fase proliferasi, yang ketiga ada fase maturasi. Selanjutnya ada prinsip obat. Prinsip obat yang pertama ada kalsifikasi, yang kedua ada yang bisa melalui obat, yang ketiga melalui suntikan, bisa rektal, bisa intravaginal, dan yang terakhir obat luar. Peroral. Pemberian obat peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut.
Cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dan jenis obat. Selanjutnya, parental adalah pemberian obat tanpa melalui mulut, tetapi langsung ke pembuluh darah. Yang ketiga, intracutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis. Pemberian IC secara umum dilakukan di daerah lengan tangan bagian frontal. Pemberian IC biasanya digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terdapat obat untuk menghindari pasien dari efek alergi obat. Selanjutnya ada subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Yang kelima, intramuskuler adalah cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Yang keenam, intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Yang ketujuh, ada topikal adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal, tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada inhalasi. Terapi inhalasi merupakan satu teknik pengobatan penting dalam proses pengobatan penyakit respiratori akut dan kronik. Terapi inhalasi adalah pemberian obat ke dalam saluran napas dengan cara inhalasi. Di sini ada prinsip benar obat. Dibagi menjadi 6. Yang pertama ada benar obat, yang kedua ada benar dosis, yang ketiga ada benar pasien, yang keempat ada benar cara, dan yang kelima benar waktu, dan yang terakhir ada benar dokumentasi. Nah, yang terakhir ada farmakologi dasar. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya farmakon, yaitu obat, ilmu yang mempelajari tentang obat. Ada fase sebelum obat digunakan, yaitu fase biofarmasi, dan fase setelah obat digunakan, yaitu fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Obat adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit, mengobati penyakit. Nah, regulasi obat. Obat keras, narkotik, psikotropika, obat bebas terbatas, obat bebas, dan yang terakhir obat tradisional atau jamu, OHT, fitofarmaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan antiinflamasi. Inflamasi merupakan respon vaskular dan seluler di jaringan terhadap benda asing. Cirinya rubor, kemerahan, kalor, panas, tumor bengkak, dolor, rasa sakit, dan fungsi jaringan atau organ terganggu. Obat antiinflamasi non-steroid atau non-steroidal anti-inflamatori adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Yang kedua, anti-infeksi. Yang pertama ada golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Yang kedua, infeksi bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Dan yang ketiga, antibakteri disebut antibiotik, benda dengan antivirus dan anti jamur. Obat gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Yang kedua ada menghindari makanan pedas dan makan tiap 2-3 jam karena waktu penggosongan lambung. Yang ketiga ada koger, penyakit kronik pada sistem pencernaan
GERD terjadi ketika asam lambung naik kembali ke esofagus. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada esofagus. Yang keempat, terdapat kelainan berupa terlalu kendur atau lemahnya sphincter esofagus bagian bawah, sehingga makanan yang sudah ditampung di lambung naik kembali ke kerongkongan, atau bisa saja hanya berupa cairan asam lambungnya. Selanjutnya, obat gangguan saluran kemih. E. coli merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Yang kedua, analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Yang ketiga, antipiretik adalah obat penurunan panas. Yang keempat, harus mulai terbiasa dengan istilah 2 keoteran. Nah, selanjutnya ada obat kardiovaskuler. Dibagi menjadi 3. Obat yang digunakan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, pembuluh darah tersumbat karena penumpukan kolesterol. Yang ketiga, kurangnya berolahraga. Obat-obat yang bekerja pada sistem pernapasan. Yang pertama ada bernapas melalui paru, mempunyai 2 fungsi. Nah, yang pertama menyuplai oksigen ke dalam darah. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam basa melalui konsentrasi CO2 di dalam darah. Nah, yang kedua, sejumlah gangguan dapat mempengaruhi pernapasan dengan cara tertentu, sehingga pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida yang tercukupi tidak dapat dijamin lagi. Infeksi saluran pernafasan. Tanda-tanda klinisnya ada batuk, napas pendek, demam, kelemahan, selaput lendir yang berwarna. Obat-obatan antikolinergik dibagi menjadi 2, kerja pendek dan kerja panjang. Kerja pendek, impratropium bromida beraksi lebih lambat daripada agonis beta, namun durasinya lebih lama. Biasanya dalam sediaan MDI meterdosis inhaler dan dapat bentuk larutan nebulizer, dosis 20 mcg per 2 hirup 3-4 kali per hari. Dosis ini menghasilkan bronkidilasi, dapat memperlebar luas permukaan bronkus dan bronkiolus pada paru-paru dan membuat kapasitas serapan oksigen paru-paru meningkat. Namun dapat dilipat gandakan 2/3 kali tanpa efek samping yang serius. Sedangkan kerja panjang, tiotropium bromida dalam bentuk inhaler bubuk kering, dosis 80 mcg 1 kali sehari, aktivitas 24 jam penuh. Kelebihan utama, potensi untuk memperbaiki kualitas hidup dan memperkecil kemungkinan pemburukan disebanding dengan impratropium bromida reguler. Asma bronkial. Pemahaman yang lebih baik akan menghubungkan gejala klinis asma dengan faktor genetik. Suatu penyakit inflamasi kronis di saluran pernapasan, terdapat banyak sel-sel induk. Nah, inflamasi akut dan kronis tidak hanya mempengaruhi jalan nafas dan aliran udara, namun mempengaruhi hiperresponsivitas bronkial yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bronkospasme. Faktor fisiologi inflamasi, penebalan membran dasar, dan pemahaman tentang perubahan bentuk jalan nafas dalam kaitannya dengan aliran udara non-versibel, hipersekresi leher dapat menghambat jalan nafas. Terapi inhalasi, efek farmakologi dapat segera karena obat langsung bekerja di sasaran tanpa perlu menjalani sirkulasi sistematik.
Sistem syaraf. Sistem syaraf menerima rangsangan dari seluruh tubuh dan mengarahkan fungsi tubuh dengan mempengaruhi aktivitas otot. Dan fungsi syaraf otonom seperti toner vaskular, rekresi keringat. Yang kedua, sinyal sensorik mempengaruhi fungsi syaraf otonom dan motorik dalam berbagai cara melalui refleks dan berbagai hubungan yang kompleks. Yang ketiga, gangguan sistem syaraf dapat memiliki berbagai penyebab seperti kelainan genetik, degeneratif, tumor, trauma, pendarahan, iskemia, gangguan metabolik. Penyebabnya obat-obatan, toksin, radiasi, inflamasi, infeksi, penyakit autoimun, dan prion. Yang keempat, gangguan fungsional obat. Gangguan fungsional dapat bersifat reversibel apabila kerusakan tidak lagi efektif, seperti menyebabkan kerusakan neuron yang irreversibel. Selain menyebabkan kematian sel dengan merusaknya secara langsung nekrosis, apoptosis, pada orang dewasa neuron tidak dapat mempengaruhi lagi. Dan yang terakhir, zat berbahaya harus melewati sawar darah otak jika ingin mencapai neuron. Fungsi sawar otak untuk memblok berbagai zat, kuman, patogen, dan imunokompeten. Namun beberapa toksin dan virus dapat mencapai neuron di medula spinalis melalui transport akson retrograd melalui saraf perifer perifer sehingga dapat terhindar sawar darah otak. Dan yang terakhir ada sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab. Pergerakan melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh, dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Gangguan karena usia, pekerjaan, tingkat aktivitas, dan gaya hidup berakibat pada nyeri atau ngilu, kelelahan, gangguan susah tidur, inflamasi, kesemutan, dan kelemahan otot. Nah, yang kedua, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan dan memisahkan, melindungi, dan juga menginformasikan hewan terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem ini sering merupakan bagian sistem yang terbesar yang mencangkup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya seperti keringat atau lendir. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.